Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kunni bi abil qasim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad adlakum syahrun 'adzim syahrun mubarak syahrun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahman Polres Grobogan, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di kesempatan khutbah sholat Jumat yang kita hanya dalam hitungan hari akan menyambut tamu yang amat sangat istimewa, tamu yang amat sangat agung, tamu yang amat sangat kita inginkan, kita harapkan untuk bisa bertemu menyambutnya. Tiada lain adalah bulan suci Ramadan. Maka marilah dengan rasa syukur kita, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan serta umur kita yang panjang sampai hari ini, dan mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan curahan rahmat dan nikmat-Nya, terutama umur kita, sehingga bisa bertemu dengan bulan yang agung, dengan tamu yang agung, tamu yang amat sangat istimewa yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan untuk bisa bertemu, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliaulah satu-satunya nabi dan rasul Allah yang dengan rela, dengan sepenuh hati dalam kehidupan yang sederhana, walaupun beliau untuk mencapai satu kenikmatan yang amat sangat luar biasa, kebahagiaan, keindahan, kelezatan yang amat sangat luar biasa, mudah bagi beliau untuk merasakannya. Tetapi beliau senantiasa hidup dalam kesederhanaan. Untuk apa? Membimbing umat, menuntut umat agar seluruh umat manusia bisa mencapai kedamaian, bisa mencapai ketenteraman, bisa mencapai keselamatan, bisa mencapai kebahagiaan, bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dan beliaulah satu-satunya nabi dan rasul Allah yang pada gilirannya nanti akan memberikan syafaatul ummah, akan memberikan pertolongan yang agung kepada kita dengan bersama-sama beliau untuk menuju kepada jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dalam perjalanan hidup kita, agar karya-karya kita, peran-peran kita, kiprah kita dalam kehidupan ini, terutama kita sebagai bagian daripada insan Bayangkara Negara, akan mampu gerak langkah kita itu menjadi nilai ibadah, baik ibadah dunia maupun di ibadah akhirat. Amin. Allah
akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat Jumat hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah sesuatu keniscayaan bagi seluruh umat muslim di dunia. Oleh karena itu, tentunya marilah hari-hari yang semakin dekat kita dengan bulan suci Ramadan itu, suasana hati kita, suasana rasa kita, diri kita tentunya harus siap sesuai dan seiring dengan akan datangnya tamu yang agung, tamu yang mulia itu, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga dengan kegembiraan, dengan sukacita akan datangnya bulan suci Ramadan yang tentu mungkin dalam pandangan kita, dalam pemikiran kita sebagai manusia biasa, yang tentu ketika kita makan tidak boleh makan, ketika kita haus, ketika kita harus lapar tidak boleh makan, ketika kita haus tidak boleh minum di siang hari sebelum datangnya waktu berbuka. Secara fisik mungkin kita akan merasakan, tetapi itu tidak akan menghilangkan, tidak akan mengurangi rasa gembiranya kita ketika kita bisa bersama-sama dengan bulan suci Ramadan dan kita bisa menunaikan ibadah-ibadah baik wajib maupun sunnah di dalamnya. Karena itu sesungguhnya akan mengantarkan kita kepada keberkahan hidup di dunia dan keberkahan hidup di akhirat. Berkali-kali kami sampaikan dalam mimbar ini ayat barokah. Makna itu adalah ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan kita, wa ziyadatul rezeki, dan pasti akan bertambah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita hidup kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya bulan suci Ramadan sesungguhnya adalah datangnya keberkahan bagi kita semua. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu kesempatan ketika khutbah beliau di akhir bulan Sya'ban seperti ini, beliau menyampaikan ayuhan nas qad adallahu sahrun adim sahrun mubarak sahrun fihi lailatul khairu min alfi syahr. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang bagimu bulan yang agung, bulan yang istimewa, syahrun adim. Di situ Rasulullah menggunakan kalimat adim, lebih tinggi daripada sekedar kabir atau akbar. Keagungan bulan suci Ramadan di atas keagungan bulan-bulan 11 bulan yang ada selain Ramadan. Syahrun azim syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan ketika kita hidup kurang lebih 83 tahun beribadah terus-menerus siang dan malam. Tetapi ketika itu bisa kita lakukan pada saat itu, yaitu di malam khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan itu hanya ada bulan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu marilah dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, suasana hati kita tentu haruslah dengan bersukacita, dengan bergembira menyambut akan datangnya tamu yang istimewa itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan, "Mahfarika bidukuli Ramadan haqqo jasad wa al-birah." Barang siapa yang bersuka cita, barang siapa yang bergembira, senang dengan datangnya, hubungan dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh panasnya api neraka. Secara otomatis orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah orang-orang yang ahli jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja baru senang, apalagi ketika kita berada di dalamnya, bisa bertemu, bisa menyambutnya, bisa beribadah, bersua dengannya, beribadah baik wajib maupun sunnah di dalamnya. Maka marilah kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai bagian daripada Insan Bayangkara, berkali-kali kami sampaikan ada 5 kode etik yang membentuk kepribadian kita, yang salah satu di antaranya adalah kode etik kepribadian. Puasa Ramadan, ibadah di dalamnya sesungguhnya akan membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita sebagai insan Bayangkara, yang tidak akan mengurangi jiwa-jiwa keibratan, tidak akan mengurangi jiwa-jiwa catur prasetya, tidak akan mengurangi semangat presisi, justru akan meningkatkan jiwa-jiwa
karakter catur, tribrata dan catur prasetya serta semangat presisi, sehingga peran kita dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa maupun juga beragama akan menjadi satu rutinan yang berjalan dengan baik. Hadirin jamaah sholat Jumat hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran surat Yunus ayat 58. Oleh karena itu, dalam perjalanan di bulan suci Ramadan nanti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya di awal yang kami sampaikan meneruskan, awaluhu wa huwa awalu rahmatun. Dia adalah 10 hari awal pertama adalah rahmat bagi kita semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat adalah kegembiraan kurnia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam surat Yunus yang baru saja kami sampaikan. Wa ausatuhu maghfiratun. Pertengahan 10 hari ini adalah maghfiratun, pengampunan bagi kita. Tentu kita sebagai manusia, al-insan makhluk manusia yang tidak luput dari kekurangan, dari salah dan dosa, maka Ramadan akan menjadi pengampunan bagi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Lalu kemudian wa amiru minana. Sepertiga yang terakhirnya adalah pembebasan kita dari kesengsaraan, dari kecelakaan, dari sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Dalam bahasa lain disebutnya adalah pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, hadirin jamaah sholat Jumat hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita merasa semangat, merasa bahagia, merasa gembira, maka kita akan menjalankan apa-apa yang ada di dalamnya. Kita akan bersuara dengannya dengan sukacita, dengan senang gembira pula. Bagikan seperti pengantin, calon pengantin yang sedang menanti hari pernikahannya, maka penuh dengan kegembiraan. Apalagi ketika sudah datang harinya, maka kegembiraan itu akan datang dan akan memberikan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat Jumat hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dari khutbah yang kami sampaikan, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya di dalam khutbahnya akhir bulan Sya'ban, sebelum datangnya bulan suci Ramadan atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan, senantiasa Rasulullah mengingatkan wastaghfiru fihi min arba'in asyrin. Maka perbanyaklah dengan 4 hal yang engkau perlukan. Khoslataini tunduna bihima rabbakum. 4 hal itu 2 perkara akan menjadikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khoslataini la ghina bikum anhuma. 2 perkara lagi adalah kalian semua, kita semua yang memerlukan. Bukan Allah yang memerlukan, bukan Rasulullah yang memerlukan, tapi kita semuanya manusia yang membutuhkan dan menemukannya. 2 hal yang pertama itu adalah masyahadu alla ilaha illallah wastaghfirullah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan beristighfar kepada Allah. Maka ketika kita sholat tarawih di akhir itu sebelum kita melaksanakan sholat akhir, yaitu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Wa amalatani lagina bikum anhuma, dan 2 hal yang kalian butuhkan adalah fatus alu nabwahal jannata wa ta'uduna bihi minan nar. 2 hal yang kedua adalah yang pertama, kalian semua menginginkan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Surga Allah adalah sumber kebahagiaan, surga Allah adalah sumber kenikmatan, surga Allah adalah sumber kelezatan, surga Allah adalah sumber kesuksesan. Tiada manusia satupun di dunia ini yang tidak ingin gembira, tidak ingin sukses, tidak ingin bahagia, tidak ingin berkah, tidak ingin damai. Semua ingin gembira, bahagia, sukses, damai dan bahagia. Itulah yang kita harapkan. Dan
jauhkan kita dari neraka. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang banyak, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita bisa berperan bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan kita bisa menjalankan kita dengan baik. Amin. Allahumma amin. Menebarkan rahmat seluruh alam semesta adalah tuntunan Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan adalah jaminan jalannya untuk kita bisa bagaimana mampu menjawabkan sebab amal ini bagi seluruh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita bisa bersuara dengan bulan suci Ramadan, dan kita akan mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa